Kita masuk bagian yang ketiga. Jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita baca kitab Nabi Yeskiel pasal 36, ayat 26 dan 27. Yeskiel 36, mari kita baca bersama ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Katakan, amin. Saya bacakan ulang. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini jalan keluar yang Allah sediakan. Tuhan memberikan kita hati yang baru. Katakan hati yang baru. Dan roh yang baru. Katakan roh yang baru. Di dalam batin kita. Roh menggantikan roh yang keras, hati yang keras dengan hati yang taat. Katakan hati yang taat. Bagaimana caranya? Ayat 27. Caranya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudara, caranya Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan roh kudusnya kepada kita. Supaya hati kita menjadi hati yang baru. Roh kita menjadi roh yang baru. Supaya kita bisa melakukan segala peraturan, perintah, dan ketetapannya. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Please, 5 people, 5 gentlemen, come up to the pulpit. Ya, 5 orang prajurit Kristus maju ke depan. Tubuh, jiwa itu sama dengan hati. Ya kalau saudara baca di Alkitab, hati itu sama dengan jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Manusia adalah makhluk trikotomi. Makhluk yang punya 3 bagian yang berbeda. Tubuh yang kita lihat ini tubuhnya, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak atau hati, dan roh, manusia batiniah yang jauh di dalam diri kita. Ini manusia, saudara. Setiap manusia seperti ini. Nah, sekarang tolong jiwanya ditarik-tarik deh. Saudara, kalau gini yang menang siapa? Jiwanya ini gimana? Ditarik ke sana, ditarik ke sini. Yang menang mana? Tubuh sama iblis menang. Ini keadaan manusia dunia. Ya. Roh yang adalah dari nafas Allah. Ingin berbuat yang baik. Ingin melakukan kehendak Allah. Tetapi tubuh dan jiwa yang terbuat dari tanah liat. Ini ingin berbuat yang jahat. Apalagi dibantu oleh iblis, musuh kita. Ini habis, saudara. Pasti yang menang siapa? Pasti ke sana. Ujung-ujungnya neraka. Nah, ini seperti ini terus, saudara. Ya, sudah tidak ada jalan keluar bagi kita, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan memberikan jalan keluar dengan mengutus Roh-Nya yang kudus. Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus. Masuk di mana? Di hati kita. Katakan hati kita. Di batin kita, roh kita. Katakan roh kita. Ya, dengan Roh Kudus masuk di dalam roh kita ketika saudara lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apalagi terus saudara membiarkan Roh Kudus beracara dengan luar biasa. Ini Roh Kudus menguasai hidup saudara. Nah, kalau Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka yang terjadi, hati kita menjadi hati yang baru. Roh kita menjadi roh yang baru. Do you understand? Ini Alkitab yang berkata, rohmu akan kuberikan roh yang baru, hatimu hati yang baru. Hati yang keras, kurubah menjadi hati yang taat. Hati yang baru ini hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, sehingga kau bisa melakukan perintah-perintahku, kehendakku, peraturan-peraturanku. Ini yang terjadi, saudara. Nah, selanjutnya, what next? Saudara, dengan begini sekarang,
Dia mampu enggak melakukan kehendak Allah? Mampu. Kalau tadinya enggak mampu, saudara, dibetot-betot gitu, saudara, ya pasti kalah. Tapi kalau begitu Roh Kudus turun, hatinya menjadi hati yang baru. Rohnya menjadi roh yang sekarang sanggup. Tuhan sendiri bilang, roh yang taat, hati yang taat. Roh yang, ini hati yang, saudara ketika dietet-etet tadi, ini rohnya tadi roh yang lemah. Ya, saudara, saya mau tanya saudara, kalau saudara, maaf, berjinah pertama kali, bagaimana hatimu? Pasti hati nuranimu kan, enggak boleh gitu kan. Bertentangan. Tapi kalau sudah 1000 kali gimana Pak? Berzina 1000 kali gimana? Kepenaan. Rohnya jadi lemah. Ngerti saudara? Hati nuraninya sudah tidak popolah, rak popolah, sakarepmu. Itu seperti itu. Jadi kembali ya. Coba Roh Kudus belum ada. Nah, kembali begini. Dibalik lagi Pak. Nah, saudara ketika seperti ini, dietet-etet. Coba dietet-etet. Nah, kan ini kalah terus saudara. Ya. Lama-lama hatinya menjadi hati yang keras. Benar enggak? Begini hatinya jadi hati yang keras. Rohnya ketika dietet-etet ke sana terus, ini jadi roh yang lemah. Dia sih maunya baik, tapi karena kalah terus, digebukin terus saudara. Jadi lemah. Tetapi kemudian Roh Kudus datang, masuk ke dalam batin mereka. Dan ketika ini terjadi, jiwanya menjadi hatinya menjadi hati yang baru. Rohnya menjadi roh yang baru. Roh yang kuat, hati yang taat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hati ini taat dan bisa melakukan perintah Tuhan. Ini bukan omongan saya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup, bisa hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada segala perintahku, peraturanku dan melakukannya. Sekarang bisa. Nah, yang harus dilakukan, tiap hari periksa diri. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tiap hari jaga, periksa diri saudara. Saya tiap hari kalau saat teduh, saya periksa diri. Ada dosa, kesalahan, saya sempat minta ampun, bereskan. Mungkin ada dendam di hatimu. Hai pendendam, bertobat. Mungkin ada iri hati di hatimu. Hai para iri hati, bertobat. Hai orang yang egois, bertobat. Hai orang yang pemarah, bertobat. Periksa diri saudara, buang. Bisa enggak? Bisa, karena roh yang baru dan hati yang baru bisa, pasti bisa. Allah yang menjamin. Ya periksa diri tiap hari, singkirkan. Kebiasaan dosa, buang. Kalau itu bertentangan dengan dosa pasti bertentangan dengan Allah, buang. Nah yang biasa kita orang mandi, bertobat. Ya sudahlah sakarepmu lah. Saudara kan tahu dosa-dosa saudara. Ya kalau lihat uang matanya hijau. Bertobat. Ya matanya biasa aja lihat uang. Ya bertobat. Pokoknya semua dosa bertobat. Yang biasa korupsi bertobat. Saudara, buang semua dosa. Hatimu harus bersih. Hatimu harus murni. Bisa enggak? Bisa. Karena engkau punya hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru ini roh yang kuat. Roh yang perkasa, bukan seperti roh yang lama, yang lemah. Karena sudah dietet-etet oleh si iblis dan oleh tubuh. Tapi ini sekarang, dengan Roh Kudus, ada di dalam batin kita. Kita sanggup untuk hidup kudus. Yang mengerti katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu apa yang lagi yang terjadi? Ya. Saudara, tubuhnya, ini kalau ini sudah diperbarui, dibersihkan terus. Tubuhnya ini kan masih kepingin, tubuh ini lemah saudara. Ya cenderungnya ingin berbuat dosa terus. Apalagi dietet-etet oleh iblis. Apa yang harus kita lakukan? Katakan, iblis, dalam nama Yesus, aku tolak engkau. Pergi engkau. Nah, kasihan deh lu. Saudara, ini harus dilakukan terus-menerus. Saudara dengar baik-baik. Selama kita masih ada dalam darah dan daging, dalam tubuh ini, iblis itu selalu berusaha ngincer untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Alkitab berkata, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Ya, Alkitab berkata, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Nanti kalau kita rapture, tubuh kita ini dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Baru kita rapture.
kalau tubuh ini nggak bisa masuk surga. Ngerti saudara? Jelas saudara? Tubuh ini nggak bisa mewarisi kerajaan surga. Kalau kita rapture, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Seperti tubuhnya Tuhan Yesus waktu bangkit dari orang mati. Bisa nembus tembok. Kalau mau pergi kemana, sekejap mata, pergi. Bisa makan tapi tidak perlu makan untuk hidup. Ya, itu tubuh kemuliaan. Nah, tapi sementara kita masih hidup di bumi, yang saya perkirakan hanya tinggal sebentar lagi, karena sebentar lagi Yesus datang. Iblis setiap kali nggak terima, hatinya mendedek. Mendedek itu apa lagi? Mendidih. Ini kan mau masuk surga ini. Detet-detet lagi Pak. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau gini apa yang harus dilakukan Pak tubuh? Ah, sudah pinter. Ya, tubuhnya sudah pinter. Iblisnya nangis-nangis. Kapok lu, kasihan deh lu. Jelas saudara? Ini yang harus kita lakukan. Dan kita pasti bisa. Katakan pasti bisa. Dengan Roh Kudus dalam hati kita, hati yang baru, roh yang baru. Setiap kali kalau kita terus menolak si iblis, iblis akan kabur. Dia tetap akan datang lagi saudara, jangan lupa. Kalau masih tubuh, iblis akan datang lagi. Enak doh, enak. Kalau kamu ikut aku, kepenak deh, enak deh. Pokoknya enak, ikut aku. Kita berdosa, bersenang-senang seperti yang dulu. Apa jawaban tubuh? Apa? Enyah engkau iblis, aku tolak engkau iblis, dalam nama Yesus, enyah. Biarin dia kapok, pok, biar dia nangis, ngis. Kasihan deh lu. Pokoknya lu jangan ganggu gua. Katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Do you understand? Ya, ini caranya saudara. Dan kita pasti bisa, karena Tuhan yang memampukan kita, memberikan Roh Kudus-Nya sampai kita pasti bisa melakukan kehendak Allah. Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Sebagai ayat penutup, mari kita baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan, amin. Saya bacakan ulang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mau sempurna, tidak bercacat, tidak bercela pada kedatangan Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Nanti saya akan tutup dengan ini saudara. Saya ini lihat Tuhan ini dahsyat loh saudara. Tuhan apa? Dahsyat, hebat. Saudara, kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu, ya, setelah saya berkhotbah, tiba-tiba Ibu Grace, ya istrinya Pak Billy, Tikualu nih, wakil gembala ibadah 4, itu menghampiri saya. Dan dia cerita, saudara. Dia cerita begini, kira-kira 2 bulan yang lalu, anak perempuannya namanya Gaby. Gaby ada di sini enggak sekarang? Mana Gaby? Ya, Gaby berdiri dulu. Ya, enggak apa-apa Gaby. Nah ini anaknya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya, nah ini 2 bulan yang lalu, Gaby ini bermimpi saudara. Ya dalam mimpinya, Gaby ini sedang disuruh Ibu Grace untuk membeli sesuatu. Lalu ketika dia mau kembali ke rumah, di tengah jalan, dia melihat peristiwa rapture. Dia melihat tiba-tiba ada orang-orang hilang, lalu dia lihat orang-orang itu terangkat ke atas. Tetapi yang paling mengejutkan Gaby, ternyata ada beberapa pengerja di tempat ini yang tidak ikut rapture. Saudara, lalu Gaby perhatikan, orang-orang yang tidak ikut rapture, di tangannya ini memegang setumpuk kertas kecil. Ada yang tumpukan kertasnya sedikit, ada yang tumpukannya banyak. Tapi semua yang tidak ikut rapture pasti pegang tumpukan kertas.
Lalu Tuhan ngomong gini, tumpukan kertas ini adalah dosa-dosa yang belum kau selesaikan dengan aku. Tumpukan kertas ini adalah dosa-dosa yang belum kau bereskan di hadapanku, kata Tuhan. Yang menyedihkan, saudara. Ini ada yang sedikit tumpukannya, ada yang banyak. Kalau yang banyak, loh sudahlah. Ini biasanya orangnya sudah hidupnya ngawur-ngawuran ini. Biasanya kan dosanya banyak sekali. Yang menyedihkan ini yang sedikit nih loh, saudara. Mungkin hanya beberapa lembar. Tapi karena dia memegang ada dosa yang belum dibereskan dalam hidupnya, membuat dia tidak rapture. Saudara, saya bersyukur sekali. Ketika saya sedang menyiapkan khotbah yang ini, Tuhan tuh langsung kasih ilustrasi seperti itu. Yang jelas sekali, saudara. Yang sangat jelas. Saya tahu ini bukan buatannya Gaby. Dia kan enggak ngerti soal khotbah ini. Ya, dia baru dengar sekarang. Ya. Tapi dia dapat dari Tuhan itu. Ketika pengerja itu masih ada tumpukan kertas, yaitu dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, itu membuat dia tidak bisa rapture. Biarpun hanya sedikit, mungkin hanya 2, 3, 4, tapi belum beres. Ada yang banyak, ya banyak sudahlah. Ini yang sedikit, saudara. Ya. Kemudian Gaby dan pekerja-pekerja yang tidak rapture, mereka lari ke sebuah rumah. Lalu mereka berharap rumah itu roboh, terjadi gempa bumi, lalu roboh menimpa mereka, mereka mati. Karena mereka tahu kalau mereka hidup setelah yang lain rapture, mereka pasti ditangkap antikris dan disiksa luar biasa. Mereka berharap rumah itu roboh dan mereka mati. Tapi kemudian Tuhan berkata, sudah berkali-kali aku memperingatkan kalian bahwa kedatanganku sudah sangat-sangat dekat. Tetapi kalian tidak berjaga-jaga. Saudara, saya tahu ini peringatan keras dari Tuhan. Ya, ketika Tuhan kasih firman ini di hati saya, dia langsung kasih buktinya. Ya, ada Gaby yang tidak tahu sama sekali bahwa saya mau khotbah ini, dia dapat dari Tuhan seperti itu. Saudara, saya berdoa semua ikut rapture. Amin. Tidak ada satupun saudara yang tidak ikut rapture. Tetapi benar Alkitab berkata, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Betapa suci dan salehnya. Saudara, tiap hari pastikan dalam hati saudara, dalam hidup saudara, tidak ada dosa yang belum dibereskan. Amin, saudara. Apa itu dendam, sakit hati, iri hati, egoisme, apapun. Kebiasaan dosa itu beresin. Kalau nanti tadi kan tubuhnya tadi kan dietet-etet oleh si iblis. Ya kalau memang sudah jatuh dalam dosa, cepat bertobat lagi. Ngerti saudara? Minta ampun lagi, bereskan. Tiap hari saldo dosa, tabungan dosamu harus 0. Jangan ada tabungan dosa. Kalau tabungan dosamu 0, kalaupun sudah pas jatuh dalam dosa, cepat bertobat lagi. Selalu 0. Ketika sangkakala berbunyi dan Tuhan turun dari surga, saudara dan saya akan ikut rapture dan berbahagia bersama Kristus, menjadi pengantin Kristus, memerintah bersama Yesus. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia.